Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih kita bisa berjumpa di saat sesi ini. Dan pada saat hari ini dalam kajian yang akan kita bahas, yaitu saat ini kita akan berbahas mengenai keselamatan. Nah, apa sih dan bagaimana sebenarnya keselamatan itu menurut pandangan daripada Alkitab? Nah, dalam kajian ini kita akan berfokus pada hal-hal tersebut. Dan pertama-tama saya akan bahas dulu, saya akan paparkan dulu, yaitu mengenai keselamatan ini. Dan setelah selesai, maka kita akan masuk dalam sesi diskusi nantinya. Nah, dalam sesi diskusi, Bapak Ibu Saudara, Anda boleh bertanya dan mengajukan pertanyaan, yaitu dalam kertas nanti yang dibagikan oleh para panitia. Nah, saya diberitahu oleh panitia karena keterbatasan yaitu mikrofon, maka untuk sesi kali ini, maka pertanyaan yang diajukan itu dapat dituliskan terlebih dahulu. Nah, kita langsung masuk ya ke dalam mengenai pembahasan keselamatan ini. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak orang tentunya di seluruh dunia ini semua orang pengen diselamatkan. Dan pada saat kedatangan Tuhan, siapapun orang di muka bumi ini tidak ada yang mau ketinggalan. Semuanya pasti pengen diselamatkan dan diangkat untuk masuk dalam kerajaan surga. Lalu apa sih sebenarnya arti daripada keselamatan itu sendiri? Dalam bahasa Yunani, keselamatan itu disebut atau dituliskan dalam tulisan yaitu soteria. Artinya adalah penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Keselamatan juga itu dapat disebut sebagai pembebasan ataupun keamanan dari kodrat berdosa dan merupakan janji akan kehidupan kekal melalui Roh. Keselamatan adalah kebebasan dari hasrat duniawi dan kebebasan dari segala godaan yang mengarahkan manusia untuk keluar dari penerangan dan persekutuan penuh dengan Tuhan. Dan saya pelajari sampai hari ini bahwa keselamatan itu tidak pernah dapat melibatkan usaha kita sendiri. Dan Paulus sudah menyatakan bahwa keselamatan itu bukan hasil gajian atau upah dari perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, tetapi keselamatan merupakan anugerah atau rahmat yang Tuhan berikan. Keselamatan juga memiliki arti yaitu sifat partikularistik, artinya itu mengandung makna universal, sehingga konsep keselamatan itu sendiri menurut Alkitab tidak hanya sebenarnya diberikan buat orang Yahudi. Dan sebenarnya kita tahu bahwa keselamatan artinya kekristenan itu sendiri berasal dari Timur Tengah, berasal dari Yahudi. Tetapi keselamatan itu tidak menjadi artinya khusus hanya untuk orang Yahudi saja. Kenapa demikian? Karena keselamatan itu juga diberikan buat orang-orang yang non-Yahudi. Karena oleh sebab itu, orang-orang yang meyakini Yesus sebagai juru selamat itu dapat diselamatkan juga walaupun dia bukan orang Yahudi. Nah, keselamatan yang dipegang oleh umat Kristiani itu tidak hanya diartikan yaitu dalam sifat yang spiritual semata atau hanya pada beberapa pihak tertentu saja. Nah, apabila konsep keselamatan hanya bersifat pada salah satu pihak saja, maka orang-orang Kristen Yahudi sajalah yang akan diselamatkan. Sementara yang tadi saya katakan yang bukan Kristen atau bukan Yahudi, ya dia tidak dapat diselamatkan. Nah, karena itu untuk dapat kita punya wawasan lebih terbuka lagi dalam pembahasan kita saat ini, kita mau lihat dulu pandangan keselamatan itu dari Perjanjian Lama dan dari Perjanjian Baru. Nah, dari Perjanjian Lama sama-sama kita ketahui bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, kita paham dulu bahwa sejak Adam dan Hawa manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Kitab Roma pada pasal 3:23 telah mengatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan. Nah, berdasarkan dosa yang dilakukan oleh umat manusia ini, maka artinya mereka menerima masalah. Gara-gara dosa ini timbullah persoalan oleh perbuatan dosa manusia itu sendiri. Dan bahkan juga kalau kita lihat dalam beberapa teks tua yang menyatakan keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan bagi manusia, itu dapat kita lihat di dalam Kejadian pada pasal 3, dalam Kejadian pada pasal 9, dalam Keluaran pada pasal 14, Keluaran 15, dan begitu banyak lagi. Nah, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan telah menyatakan bahwa
mereka dan keturunan mereka yang telah jatuh, itu mereka jatuh dan mereka hidup di dalam kutuk dan berujung kepada kematian. Oleh sebab itu, hanya melalui pengorbanan makhluk hidup lainnya mereka dapat bertahan hidup. Nah, yang pertama-tama adalah mereka, hewan yang dipotong pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu memberi petunjuk bahwa hewan juga untuk dijadikan makanan penyambung bagi kehidupan mereka. Semuanya ini kalau kita lihat ada hewan yang dikorbankan, itu merupakan lambang yang merujuk kepada anak domba Allah yang dikorbankan untuk menjadi penebus atau pengganti nyawa manusia yang seharusnya menanggung hukuman dan kebinasaan kekal. Nah, siapa saja mengarahkan pandangan mereka dan menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan yang sanggup memberikan keselamatan itu, maka dia akan menerima keselamatan. Oleh sebab itu, di masa perjanjian lama, menurut cara Abraham lah orang-orang pada masa itu diselamatkan. Yaitu caranya adalah apa? Yaitu pada waktu mereka menaruh iman mereka yaitu kepada kasih karunia Tuhan, bukan kepada kekuatan mereka sendiri. Dan yang menarik ini, entah mereka itu mengenal Allah Israel atau tidak. Jadi pada waktu mereka menaruh keyakinan mereka kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Beda ya dengan kita zaman sekarang ya. Dan ini saudara harus melihat, kita harus melihatnya dari konsep perjanjian lama ini. Sebab jika ditemukan iman yang bergantung pada kasih karunia Tuhan dan bukan bermegah dalam perbuatan-perbuatan mereka untuk sebagai dasar keselamatan, maka orang itu akan menjadi orang yang beroleh tempat di surga. Nah, dengan cara itulah orang-orang di masa perjanjian lama itu diselamatkan. Baik mereka yang belum mengenal Allah yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, serta kaum Israel, atau yang sudah mengenalnya melalui tradisi-tradisi Yahudi. Nah, di dalam Galatia pada pasal 3 pada ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-11, di sana dikatakan, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka, lihat kata-katanya, yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di dalam teks-teks Alkitab Perjanjian Lama, keselamatan itu dapat dihubungkan dengan masa depan yang dapat diberikan oleh Allah. Meskipun begitu, harapan pada keselamatan yang lengkap dan juga menyeluruh baru muncul, yaitu pada kitab Yeremia. Keselamatan tersebut memiliki corak, yaitu corak eskatologis yang nantinya akan dihubungkan, yaitu dengan anugerah Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Dan Yeremia sendiri mengharapkan agar Tuhan tidak hanya memberikan keselamatan pada kaum Israel semata, tetapi juga yaitu kepada orang-orang yang bertobat. Nah, pertanyaan itu tertuang pada Yeremia pada pasal 15 ayat 20 dan Yeremia 17 pada ayat yang ke-24. Dan teks-teks perjanjian lama ini juga memuat perihal dosa dan perihal rahmat dalam rangka keselamatan umat manusia. Jadi pada konsep perjanjian lama, keselamatan dapat diperoleh dengan melaksanakan hukum-hukumnya Tuhan. Nah, sayangnya pernyataan tersebut keliru karena beberapa rujukan keselamatan yang dicanangkan sifatnya hanya sementara. Nah, kita masuk sekarang di dalam keselamatan itu sendiri pada konsep perjanjian baru. Kalau tadi perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian baru, keselamatan tidak hanya berlaku pada orang dewasa semata, tetapi juga pada anak-anak. Oke. Ketika anak-anak belajar tentang Yesus, maka mereka juga akan mempelajari seperti apa menyambut kasih sayang dari Allah. Tuhan juga ingin semua anak-anak dapat diselamatkan. Saya tertarik melihat di dalam Markus pada pasal 10 ayat 14. Di situ dikatakan bahwa Tuhan membiarkan ketika ada anak-anak datang kepada Dia. Bahkan Tuhan melarang orang yang menghalangi anak-anak untuk datang kepada Dia.
Bahkan Tuhan berkata lagi hal itu, bahwa gini, karena orang-orang yang seperti anak-anak inilah yang akan memiliki kerajaan sorga. Berarti ternyata Yesus suka sama anak-anak kecil ya. Yesus suka sama anak-anak. Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 18 pada ayat 3 bahwa orang-orang yang menyambut kerajaan sorga seperti anak-anak kecil lah yang bisa masuk ke dalam sorga. Pernyataan dari Yesus tersebut menyiratkan bahwa Yesus sangat mengasihi anak-anak tersebut. Sebab anak-anak yang mengenal Yesus akan mengarahkan dan juga saling mengasihi pada sesamanya. Nah, di masa PB atau masa perjanjian baru, keselamatan telah dikerjakan. Dan kini diperkenalkan secara luas melalui karya penebusannya Yesus di atas Kalvari atau di atas kayu salib sebagai pengorbanan anak domba Allah. Nah, makanya dikatakan siapa yang percaya kepada Yesus, dikatakan dia tidak akan binasa, melainkan dia memperoleh kehidupan yang kekal. Hal ini juga menjelaskan mengapa Cornelius dan keluarganya harus mendengar tentang Yesus Kristus untuk menyempurnakan imannya. Walaupun Cornelius dan keluarganya sudah percaya pada Yesus, tapi mereka tetap harus menerima kabar baik atau menerima kabar yang dibawa oleh Rasul Petrus. Nah, oleh karena Kristus telah hadir dan menyatakan diri, maka pemberitaan tentang Yesus merupakan suatu keharusan supaya semua orang mengetahui bahwa Tuhan telah menyediakan dan mengaruniakan jalan keselamatan yang pasti menuju kehidupan yang kekal di surga melalui satu-satunya jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Artinya ya tidak ada jalan lain atau satu-satunya jalan untuk menuju kerajaan surga, yaitu melalui satu-satunya nama yang hidup, yaitu melalui nama Yesus Kristus. Jadi siapapun manusia dapat diselamatkan pada waktu dia mau percaya kepada Yesus Kristus. Jadi hanya melalui dia sajalah keselamatan itu dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia. Dan ini menjadi pembahasan yang menarik, bahwa keselamatan ini yang Tuhan telah sediakan, jalannya cuma satu, yaitu jalannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, baik. Jadi saya pembukaan itu dulu yang saya sampaikan. Ini merupakan pembukaan yang saya kasih, materi pembahasan tentang keselamatan. Nah, tentunya bicara mengenai keselamatan, sesuatu yang menggelitik ya, sesuatu yang penasaran buat kita tentang keselamatan itu sendiri. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang sudah siapkan tulisan pertanyaan boleh dikumpulkan. Silakan panitia, mungkin boleh tulisan yang sudah ada boleh dibawa dulu, nanti silakan, nanti ada yang beberapa yang menyusul. Baik. Ya. Di sini sudah ada pertanyaan, saya akan coba jelaskan satu persatu. Ini sebagai sifatnya sebagai diskusi ya, untuk kita semakin matang dan semakin memperdalam. Ada pertanyaan seperti ini. Pak Pendeta, saya mau bertanya, apakah kondisi dari seseorang yang meninggal karena terkena musibah, kecelakaan, atau seperti pada pandemi saat ini dapat dikatakan sebagai sebuah hukuman? Saya pernah mendengar ketika ada seorang saudara saya meninggal karena terserang virus COVID-19. Lalu ada saudara lain yang mengatakan bahwa itu dikarenakan hukuman Tuhan atas dosa-dosanya. Apakah itu benar? Nah, ini menarik nih ya. Ini pertanyaan yang banyak ditanyain sama orang-orang. Apalagi di masa pandemi ya kan, kita mendengar banyak ya, yang ini meninggal, yang itu meninggal. Bahkan orang-orang berdoa ya, agar tidak terkena, yaitu tidak terkena COVID-19. Karena ada orang yang beranggapan, kalau sampai terkena COVID-19 berarti kurang iman gitu kan. Ya, jadi kalau apalagi sampai meninggal, wah itu pasti kena kutuk tuh. Nah, apakah memang seperti itu ya kan? Apakah memang bahwa itu adalah hukuman daripada Tuhan kalau ada sebuah penyakit yang terjadi atas seorang? Ternyata jawaban menurut pendapat saya pribadi itu tidak. Bahkan jujur ya, itu nggak benar itu menanamkan dalam pikiran kita bahwa orang gara-gara suatu masalah meninggal, lantas kita langsung menarik sebuah kesimpulan itu berarti suatu hukuman terjadi atas dia. Nah, itu fitnah besar dan itu bisa memfitnah Tuhan. Bahkan Tuhan itu kok saudara sekejam itu ya. Kok Tuhan bisa kejam begitu ya? Jadi kalau Tuhan udah kesel, hajar gitu ya. Apakah Tuhan seperti itu? Wah, saya kira Tuhan nggak begitu ya.
Saya yakin bahwa Tuhan yang saya sembah itu keren. Tuhan yang saya sembah itu asik. Tuhan yang saya sembah itu tidak bikin saya ketakutan. Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang benar-benar bikin saya tenang setiap hari. Nah, saudara, lihat baik-baik. Tuhan itu nggak sedikit-sedikit menghukum. Saya jumpai di dalam tulisan-tulisan yang saya baca, di sana dikatakan bahwa Tuhan juga membahas mengenai ini. Karena apa yang ditanyakan tadi ini, itu juga ditanyakan. Karena ada orang yang datang sama Yesus. Mereka tiba-tiba datang, rame-rame, lalu ngobrol, kasih tahu sama Yesus, bahwa mereka menjumpai ada orang-orang di Galilea yang mengalami kemalangan, di mana mereka dibunuh oleh Pilatus. Dan darahnya dicampurkan dengan darah korban yang dipersembahkan oleh Pilatus ini. Dan sepertinya orang-orang yang datang sama Yesus ini rame-rame ngasih tahu situasi ini. Mereka bukan hanya datang untuk membawa kabar berita, tetapi mereka juga mempertanyakan orang-orang yang mati itu nasibnya mereka. Apakah musibah dan kemalangan yang mereka alami itu merupakan karena dosa mereka atau bukan? Nah, jadi pertanyaan ini cocok nih, karena di Alkitab ada. Karena ada orang-orang Galilea yang dibunuh sama Pilatus. Nah, ini mereka mengalami kemalangan nih, gitu loh. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena Tuhan Yesus menjawab laporan mereka begini. Ini jawaban Yesus nih. Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, enggak, tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, dengan tegas Tuhan Yesus mengatakan tidak. Bahkan Tuhan Yesus kembali mempertegas dengan mengutip sebuah kisah di Alkitab, yaitu di mana ada 18 orang yang mati tertimpa tembok Siloam. Nah, Yesus berkata begini, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Jawaban Yesus sekali lagi, tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dalam hal ini, Tuhan Yesus sedang mengambil kesempatan untuk membebaskan pikiran para pendengarnya dari gagasan bahwa kecelakaan harus dianggap sebagai suatu hukuman. Nah, cerita ini dicatat dalam Lukas pada pasal 13 ayat 1-5. Nanti Bapak Ibu bisa baca kisah itu. Nah, tetapi jikalau kamu, dikatakan begini, yang menarik nih. Karena ada orang bertanya, oke, dalam ayat itu juga dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, semua akan binasa dengan cara demikian. Apa maksudnya? Nah, di ayat itu dibilang, kalau kamu nggak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Nah, ini menjadi bahan yang menarik. Ketika saya baca, ketika saya merenungkannya, saya mendapati bahwa sebelumnya kan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada orang Galilea yang dibunuh, dan juga ada 18 orang yang tertimpa tembok Yerusalem. Tembok Siloam. Itu mengalami hal itu bukan karena dosa mereka. Lalu sekarang si penanya justru dikatakan akan menerima nasib yang sama kalau tidak bertobat. Nah, ini menarik. Maksudnya apa nih? Nah, kata bertobat, kalau kamu nggak bertobat, kamu akan mengalami hal yang sama. Kata bertobat di situ dimaksudkan bahwa ayat ini merujuk pada cara berpikir yang salah. Nah, seringkali kita suka berpikir gitu kan, nih mati, syukur lu dosa sih lo gitu kan. Kita gampang langsung menghakimi orang yang berbuat salah, langsung kita bilang, tuh, dia dosa tuh, itu kena ajab Tuhan tuh, gitu kan. Kita dengan mudahnya langsung mengatakan itu kena ajab. Maksudnya Tuhan berkata apa? Kamu perlu bertobat. Bertobat artinya apa? Hilangin konsep berpikir seperti itu. Bukan itu maksudnya. Kamu nggak boleh berpikir seperti itu. Itu pikiran yang salah. Jangan sebentar-sebentar orang mengalami musibah langsung kita berpikir, tuh, itu hukuman Tuhan tuh, dosanya banyak sih. Nah, Tuhan mau kita hilangin konsep berpikir gitu. Karena kita sih hidup di dalam dunia yang gampang menghakimi orang. Kita langsung menghakimi dengan berpikir bahwa ya itu dia, kesalahannya dia tuh, makanya dia memang cocok dan pas dia ngalamin seperti itu. Padahal tidak. Kita harus ingat baik-baik bahwa ketika kita berpikir seperti itu yang kitab Ayub katakan, apa yang kamu takutkan itulah yang menimpa kamu. Jadi artinya gini,
Kalau kita mikir orang yang mengalami musibah lantas itu orang kena hukuman, berarti siap-siap kalau kita taruh pikiran itu di pikiran kita juga akan mengalami yang sama seperti itu. Jadi kita juga akan berpikir, jadi kalau sesuatu yang negatif terjadi, aduh dosa apa nih, kan gitu ya, aduh dosa apa lagi nih, itu yang mesti dibuang. Makanya Yesus berkata, kalau kamu nggak bertobat, itu akan terjadi sama kamu. Jadi kita harus menghilangkan pikiran itu. Makanya dalam hal ini kita harus bijaksana, memilih dan memilah mana yang musibah, mana yang kesalahan. Musibah itu sebuah kemalangan yang artinya yang terjadi di mana kita nggak bisa mengelak. Itu musibah. Banjir, emang bisa kita berdoa? Atau gempa bumi? Atau kita pernah dengar tiba-tiba tanahnya bergerak, rumahnya hilang dan lain sebagainya? Itu musibah. Bedakan musibah sama kesalahan, ya kan? Kalau kesalahan adalah apa? Ya orang hidupnya melakukan hal yang salah, hidup dalam memakai narkoba, ya itu namanya beda. Itu bukan musibah, itu kesalahan. Makanya dapat hukuman, ketangkep misalkan. Cuman kan zaman sekarang kebalik-balik ya. Ada public figure pakai narkoba, ditangkap, lalu ramai-ramai bilang gini, oh ini cobaan, oh ini musibah, kan gitu ya. Kan lucu ya. Dia pakai narkoba, dia bilang musibah. Musibah itu sesuatu yang terjadi tanpa kita bisa duga. Kesalahan itu akibat yang kita buat, ya kan? Padahal dia punya kekuatan untuk apa? Untuk stop dan berhenti dari melakukan perbuatan yang salah tadi. Selama belum ketangkep ya kan, coba terus, gitu loh. Udah ketangkep bilangnya apa? Oh musibah. Sama juga, ada orang-orang yang diberikan kedudukan tertentu, dia korupsi. Begitu ketangkep sama KPK, bilangnya apa? Oh ini musibah, kata gitu. Oh ini cobaan. Bisa aja ya, orang bilangnya begitu ya, bisa aja bilang musibah, cobaan. Saya berharap kita mengerti akan area ini, jangan sampai kita salah nih. Nah juga ada kasus lain di mana ditanyakan, diajukan kepada Tuhan Yesus secara langsung. Yesus bertanya gini, siapa yang berdosa? Pada waktu ada seorang anak lahir, matanya buta, dia yang salah atau orang tuanya salah? Yesus bilang apa? Enggak, kedua-duanya. Gitu jawab Yesus. Lalu kitab Ayub juga demikian. Bahkan ya, seluruh kitab Ayub kalau kita baca nih, teman-temannya Ayub langsung menuding dan mengatakan bahwa ini pasti nih Ayub yang salah nih. Ini pasti nih Ayub yang salah nih. Mereka memiliki konsep yang tadi, yang tidak bertobat, konsep berpikirannya. Makanya Ayub pada akhir penderitaan itu, Ayub berdoa. Ayub diminta sama Tuhan untuk apa? Doakan teman-temannya. Bahkan teman-temannya juga harus minta maaf sama Ayub. Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak, lu nggak dapat berkat. Karena apa? Karena konsep berpikir mereka salah. Nah, saya berharap dari pertanyaan ini, ya, jadi Bapak Ibu yang sudah bertanya, mungkin nggak kasih nama ya, tapi saya kasih tahu, hilangkan konsep berpikir tentang menuding bahwa kecelakaan yang terjadi atau orang meninggal di masa pandemi ini itu berarti karena kena hukuman Tuhan tuh. Bukan. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Ingat, semua orang hidup suatu hari akan meninggal. Jadi nggak ada urusannya hukuman Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Jadi bukan urusan kita yang menentukan bahwa si A dihukum atau tidak, si ini dihukum atau tidak. Itu kembali lagi sama Tuhan. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Sudah selesai. Pertanyaan selanjutnya, Pak, saya mau bertanya, bicara tentang keselamatan, saya masih kurang paham Pak. Bagaimana saya dapat memiliki kepastian mutlak bahwa saya memperoleh pengampunan dosa? Nah ini nih, masih banyak orang yang bingung menilai tentang apakah dia pasti selamat nggak nih? Apa dia pasti diampuni dosanya nggak atau belum? Ya kan? Jangan-jangan kita yang kumpul di sini juga belum pasti nih, nggak yakin. Nah kalau kita merujuk pada Alkitab, sebenarnya kepastian pengampunan yang mutlak itu harus diperoleh dengan apa? Dengan penyerahan hidup kita secara utuh kepada Tuhan. Nah jika kita lakukan ini di dalam doa ya, dan tanpa syarat kita menyerahkan diri kita sama Tuhan, saya yakin Roh Kudus akan melakukan bagiannya, yaitu dengan pasti sebagaimana janji-janji Allah yang telah berlaku. Saya menjumpai bahwa ada sebuah proses di mana ada peningkatan dan penerangan bagi roh kita untuk yakin akan ketetapan daripada jaminan pengampunan dosa bagi jiwa kita.
Inilah yang dimaksud, yaitu roh yang bersaksi dengan kita, bahwa di dalam diri kita disebut menjadi anak-anak Allah. Nah, di dalam diri kita sebenarnya pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, roh Allah itu bersuara sebenarnya, meyakinkan setiap kita. Inilah disebut dengan satu bentuk namanya kelahiran baru. Nah, jaminan pengampunan dosa dari Tuhan ini diberikan sebagai jawaban atas doa melalui Yesus, dan dikomunikasikan kepada kita itu melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang akan memberitahukan, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan buat kita. Nah, bukan saya yang mengatakan akan hal ini, tetapi dari teks Alkitab yang saya baca, teks Alkitab yang saya jumpai, di sana dikatakan bahwa Roh Tuhan akan selalu berbicara dan bersuara di dalam kehidupan setiap kita. Nah, derajat atau kejelasan jaminan ini sesuai tentunya dengan iman setiap kita. Jadi semakin iman kita bertumbuh, ya, dan semakin kuat, maka kita juga semakin yakin pada janji pengampunan dosa itu, bahwa kita sudah menerimanya. Nah, karena itu bebaskanlah diri kita sebenarnya untuk jangan saling menghakimi, seolah-olah yang satu imannya lebih besar, yang lain lebih kecil. Karena ukuran kedewasaan iman seseorang itu sebenarnya masing-masing orang berbeda. Masing-masing orang berbeda. Saya pernah dikritik oleh sesama hamba Tuhan karena mendapati saya duduk misalkan ngobrol makan sama teman-teman yang mana mereka masih ngerokok gitu loh, mereka masih ngebir gitu, ngobrol sama mereka gitu loh. Terus seolah-olah saya dibilang, wah, kok hamba Tuhan duduknya ngobrolnya sama orang-orang ini gitu loh. Itu kan orang-orang yang nggak benar sebenarnya. Dia seolah-olah seperti itu. Dulu sih memang saya orangnya kritis sih, saklek gitu. Wah, saya nggak mau lah kalau orang yang begini, karena prinsipnya pikir saya gini, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik gitu loh. Jadi dipikirnya kalau nongkrong sama orang itu, wah, gua ketularan. Tapi sebenarnya di dalam pendewasaan kerohanian, saya melihat bahwa Sakeus saja ya, Yesus itu duduk makan di rumah Sakeus. Sakeus itu dibenci orang Yahudi loh, tapi Yesus justru asik ya. Yesus justru datengin tuh Sakeus, malahan duduk makan lagi sama Sakeus. Dan yang menariknya Yesus nggak bantai dosanya Sakeus. Yesus nggak jelek-jelekin Sakeus. Ya, Yesus nggak bilang begini, bertobat nggak lo? Mati lo kalau nggak bertobat lo. Nggak ada ngomong begitu. Yesus asik cerita, dia sampaikan tentang keselamatan. Sama sekali Sakeus tidak dikutak-katik gitu loh, tidak diserang gitu loh. Dia nyaman bicara dengan Yesus. Tapi lihat dampaknya, Sakeus langsung hari itu dia bertobat. Dia bisa mengeluarkan, dia bisa melakukan yang orang-orang Yahudi kebanyakan nggak bisa lakukan. Dia rela keluarkan apa yang jadi miliknya. Makanya dia bilang, hari ini telah terjadi keselamatan. Makanya ketika saya dikritik seperti itu, ya saya bilang, ya apa salahnya saya duduk makan dengan mereka? Toh saya nggak ngerokok kok, toh saya juga nggak ngebir kok, nggak minum-minum sama mereka, ya kan? Bagi saya duduk dengan mereka sebagai jalan untuk apa? Untuk nolong mereka sebenarnya. Siapa yang mau ngasih tahu mereka? Apa mereka ujuk-ujuk langsung ke gereja gitu orang-orang itu datang? Enggak, mesti ada orang yang datangin mereka. Nah, saya datengin mereka. Saya tujuan ke situ untuk apa? Melalui saya, ya, maksud saya melalui saya, kasih Yesus bisa mereka rasakan gitu loh. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang merasa bahwa, oh, saya kudus, kamu kudis, jangan dekat-dekat saya, kamu tidak layak untuk dekat-dekat saya. Kan itu fatal ya kalau kita punya konsep begini. Makanya saya berpikir, justru kalau saya menjauhkan diri dari mereka, itu rugi buat mereka. Justru saya harusnya menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Makanya kepastian pengampunan dosa itu akan menjadi sulit untuk orang-orang itu percaya. Kalau saya sebagai orang yang sudah tahu kebenaran, saya malah bikin tembok. Saya malahan tidak mau penjangkauan. Ingat ya, mendekati mereka bukan berarti kita ngikutin gaya hidup mereka. Ingat baik-baik ya, jangan salah, ini keliru. Mendekati mereka justru tujuannya kita jadi garam yang menarik mereka untuk berubah. Itu bagian daripada proses perubahan. Nah, karena itu hidup ini makanya jangan menjadi orang yang kaku gitu loh. Harusnya kita menjadi orang-orang yang
artinya fleksibel gitu, ya kan? Kita tidak bisa memaksakan iman kita sama orang. Ayo percaya sama Yesus, ayo kita maksa gitu. Yesus sendiri nggak pernah memaksakan orang untuk beriman sama dia. Yesus nggak pernah maksain. Makanya saya suka kaget kalau ada ketemu dengan teman, ada orang yang bilang bahwa kalau dia berdebat dengan orang itu apa yang dia yakinin, kalau dia kalah dengan berdebat, berarti dia harus ninggalin keyakinan dia untuk ikut dengan keyakinan yang dia percaya. Wah, terus terang mah saya nggak mau ngobrol dengan pola begitu. Buat saya begini, keyakinan orang itu masing-masing orang yang punya hak sendiri. Saya menjelaskan sebanyak apapun, kalau hari itu dia nggak mau percaya, saya nggak perlu paksa, dan saya nggak perlu jadi bermusuhan. Mungkin hari ini belum waktunya, ya nggak apa-apa, nanti lain waktu kita bisa diskusi lagi. Intinya adalah diskusi, bukan untuk berdebat seolah-olah kita menjadi hebat sehingga orang dikalahkan sama kita. Jadi ini penting sekali, iman ya. Kalau artinya saya belum yakin, saya kasih tahu itu bagian daripada proses. Namanya orang baru bertobat kadang-kala suka bingung ya, seperti pertanyaan ini, saya pasti nggak ya gitu. Itu bagian daripada proses, jalanin terus saja, nggak apa-apa. Seperti anak-anak kan, terus dari bayi terus naik lagi, terus tumbuh lagi, bertumbuh lagi, nggak apa-apa. Karena masing-masing kita adalah pergulatan individu, itu adalah sifatnya personal kita masing-masing. Nah, karena itu Tuhan ingin agar setiap kita jalanin proses kehidupan kita sebagai orang percaya dan nikmati Tuhan sebagai Tuhan yang mengasihi Anda sampai selama-lamanya. Amin. Baik, pertanyaan kedua saya kira cukup menjawab ya apa yang ditanyakan. Kita masuk nih di dalam pertanyaan yang ketiga. Dikatakan begini, Alkitab itu kan ada dua bagian Pak, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kedua bagian itu membicarakan mengenai pendamaian antara Allah dan manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi mengapa sepertinya pendamaian dalam dua bagian itu berbeda? Kalau dalam perjanjian baru, pendamaian kita oleh Kristus. Lalu bagaimana mereka yang masih teguh memegang pandangan perjanjian lama seperti Yahudi? Bagaimana pendamaian untuk mereka yang masih hidup dalam pandangan kepercayaan perjanjian lama? Wah, ya, ini juga menarik ya. Karena kita lihat bahwa ide pendamaian atau rekonsiliasi dan penebusan itu dikaitkan dengan kedatangan Mesias. Meskipun substitusinya tidak dijelaskan atau tidak disebutkan atau tersiratlah substitusinya. Nah, dalam perjanjian lama kita mengenal istilah yang disebut dengan ada persembahan korban. Kalau di perjanjian lama itu ada persembahan korban. Itu perwakilan dan penebusan sebenarnya. Nah, dengan referensi tentunya secara khusus pada penebusan mesianik, itu kita dapat melihat di dalam Yesaya ya, Yesaya pada pasal 53. Kita dapat jumpai di sana bahwa misi daripada mesianik adalah keselamatan untuk umat manusia. Nah, harapan ini tentunya tidak sepenuhnya terbatas pada orang-orang Yahudi. Kita sudah bahas di pertanyaan awal tadi bahwa orang Samaria memegangnya, orang Majus juga mengetahuinya, bahkan juga pada zaman Melkisedek dan pada zamannya Ayub. Karena itu di zaman perjanjian lama, menurut cara Abraham, orang pada masa itu diselamatkan. Jadi pada waktu mereka menaruh keyakinan mereka kepada Tuhan dan memandang Tuhan sebagai Tuhan yang satu dan Tuhan yang selama-lamanya yang dia pegang, dia tidak mengandalkan kepada kekuatan diri dia sendiri, maka disitulah dia yaitu menerima yang namanya keselamatan. Nah, jadi jika ditemukan iman yang bergantung pada kasih karunia Tuhan, maka disitulah dia menerima yang namanya memperoleh keselamatan itu sendiri. Nah, dengan cara itulah sebenarnya orang-orang di perjanjian lama diselamatkan. Karena orang perjanjian lama kan belum ada Yesus sebenarnya, tapi masih sifatnya yaitu pengganti, artinya perlambangan-perlambangan yang ada di dalam perjanjian lama. Makanya baik mereka yang belum kenal Tuhan, yang menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, atau belum mengenal Allahnya Israel, dan mereka sudah mengenalnya melalui atau belum mengenalnya melalui tradisi Yahudi, selama mereka tidak bermegah kepada diri mereka sendiri, orang-orang perjanjian lama itu menerima jaminan keselamatan.
Kita sudah bahas tadi di dalam Galatia 3 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, ada periode dalam sejarah Yahudi di mana ramalan dan harapan mesianik untuk sementara berhenti. Tetapi mereka tidak pernah sepenuhnya padam sepertinya. Yaitu artinya sampai saat ini ada orang-orang yang terus menantikan Mesias yang akan melakukan pendamaian bagi mereka. Nah, menariknya kalau kita merujuk pada penulisan Yahudi yang mengacu pada Mesias, maka kita akan menemukan bahwa beberapa tulisan mengacu kepada Mesias yang telah menderita. Jadi, Mesias yang mereka nantikan itu akan melewati penderitaan sebelum akhirnya lebih banyak akan berkuasa dan menaklukkan. Dan sebenarnya dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus justru memiliki ciri-ciri pribadi itu. Tetapi mereka menyangkal dan menolak. Makanya orang Yahudi sampai hari ini mereka masih terus memegang konsep yang lama. Maksudnya orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat, sampai hari ini mereka masih menantikan, yaitu menantikan pembangunan bait Allah. Bait Allah yang ketiga berarti. Mereka masih menunggu itu. Karena bagi mereka yang akan membangun bait Allah yang ketiga adalah Mesias. Makanya saya kalau ke Israel, ya kan, masih melihat bagaimana khusyuk, bagaimana semangatnya, bagaimana tekunnya mereka. Untuk apa? Untuk mereka terus menerus berdoa di tembok ratapan, minta agar di balik tembok ini terbangun bait Allah yang ketiga. Mereka terus berdoa, minta seperti itu. Artinya berarti orang di zaman sekarang masih memegang konsep yang ada di dalam perjanjian lama. Mereka masih berdoa seperti itu. Nah, mereka masih menanti. Nah, makanya sebenarnya tugas daripada orang percaya ya, untuk bagaimana kita bisa menyiarkan, menyampaikan kabar baik. Tapi memang orang-orang Yahudi masih memiliki konsep itu sampai hari ini. Mereka menunggu yang namanya Mesias untuk datang membangun bait Allah yang ketiga. Nah, karena itu saudara, nggak apa-apa lah kalau mereka memang masih terkonsep seperti itu. Tapi buat kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Anda dan saya sudah dijaminkan keselamatan dan kita punya jaminan rumah di surga. Oke, sudah 3 pertanyaan nih, saya jawab nih. Mungkin panitia sudah menyiapkan lagi dari teman-teman. Ada pertanyaan selanjutnya? Silakan. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Wah, pakai nama nih, Pak. Nama saya Misael. Wah, Misael yang nanya nih. Saya mau bertanya nih, Kak, Pak. Dengan banyaknya gereja bermunculan, apakah sebenarnya ada gereja yang rohani? Wow. Dengan banyaknya gereja yang bermunculan, kata Misael nanya nih ya, apakah sebenarnya ada gereja yang rohani? Mungkin si Misael ini bingung nih. Dia masuk gereja, ke semua gereja dia masukin. Bisa jadi ya, dia bingung, dia semua dicobain. Ya kan, semua gereja dia tes. Dia mau tahu yang mana nih gereja yang rohani nih. Ya nggak apa-apa sih. Dia mau cobain semua gereja. Untungnya cuma gereja dia cobain, bukan semua agama dia cobain ya. Nggak apa-apa. Itu masih gereja, ya udahlah, masih nggak apa-apa lah. Nah, oke, thank you buat Misael buat pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik ya untuk dibahas nih. Sekarang ini kan banyak bermunculan gereja ya, atau persekutuan orang percaya. Sama gereja Zion Church of Christ juga baru muncul 2019, kami baru mulai sebagai persekutuan doa, lalu masuk di 2020 kami mulai sebagai gereja. Jadi kami juga termasuk gereja startup juga nih, gereja baru juga. Nah, pertanyaan ini juga mungkin bisa menggelitik ke arah kami juga, ya kan? Bahwa ada nggak gereja yang rohani? Kan seperti itu ya. Nah, menurut saya sih ya, tidak ada gereja yang rohani. Menurut saya, tidak ada gereja yang rohani. Wah, kok gitu ya? Iya, menurut saya gini, istilah gereja rohani justru adalah sebuah usaha untuk mendiskreditkan gereja-gereja yang satu atau gereja yang satu dengan gereja yang lain. Seolah-olah ada gereja yang rohani, yang lain tidak rohani gitu loh. Ada gereja yang dianggap gereja yang superior, yang lain gerejanya gereja yang biasa-biasa aja gitu loh. Sebenarnya nggak ada gereja yang rohani. Itu yang saya lebih senang seperti itu. Bahkan saya jujur ya, kalau saya mau bilang nggak ada gereja yang sempurna. Percaya sama saya deh. Anda mau masuk kemana aja, nggak ada gereja yang sempurna.
Tapi kalau Anda mau cari, tapi saya pengen gereja yang sempurna, Pak. Mari sini saya doain agar Anda langsung ketemu Bapa di surga. Ya kan? Karena nggak ada gereja yang sempurna. Karena orang maksa, Pak saya maunya gerejanya yang benar-benar rohani gitu. Nggak ada. Kita ini satu tubuh, makanya kita punya anggota yang berbeda-beda. Ada kepala aja ada banyak anggotanya. Ada mata, ada hidung, mulut, ada telinga, dan fungsinya beda-beda. Jadi sebenarnya gereja itu adalah satu tubuh. Masing-masing anggota tubuh bekerja dalam kapasitasnya masing-masing. Ada gereja yang fokusnya pujian penyembahan, ya kan? Ada gereja yang fokusnya khotbahin akhir zaman. Ada gereja yang fokusnya mujizat, ya kan? Ada gereja yang fokusnya penanaman karakter, gitu loh. Ada gereja yang mungkin isinya lebih banyak cerita gosip, bisa jadi ya, saya nggak bilang gitu ya. Tapi setiap orang, setiap gereja itu berbeda-beda. Kita nggak bisa paksa sebuah gereja harus sama atau harus sama dengan semua gereja yang lain. Kalau gereja semua kelihatannya sama, kayaknya kaku ya. Artinya gini ya, jadi nggak menarik lagi gitu loh. Nah, karena Tuhan itu menciptakan warna yang banyak ya. Justru dengan warna yang banyak itu menjadi indah dipandang. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa ya gereja berbeda-beda. Kita nggak perlu bertengkar antara sesama anggota tubuh gitu kan. Kita nggak perlu jadinya iri hati satu dengan yang lain. Tapi saya memang jumpain sih, godaan terbesar adalah apa? Iri hati. Pengkhotbah menulis bahwa seringkali yang kita buat kan karena iri hati, ya kan? Ayo tambah lagi penghasilan. Lihat yang ono udah penghasilannya segini, tingkatin lagi level kamu. Iya, jadi tujuannya memotivasi karena apa? Karena iri hati. Banyak kali gereja dibangun juga gara-gara itu. Lihat gereja yang situ sudah lebih gede, gereja yang itu buat ini. Makanya sebenarnya bangun gereja itu sebenarnya bukan karena iri, tapi karena visi. Kalau orang bergerak karena visi, ya dia jalanin aja visi itu. Mau gereja A bikin sesuatu, gereja B bikin sesuatu, itu nggak usah jadi sesuatu yang memberatkan, biarin aja. Kita bergerak di area kita ini. Dari sejak awal saya bangun gereja ini, kita punya visi. Saya ajak teman-teman mereka, ayo kita bergerak sesuai visi ini, ya kan? Kalau kita bergerak sesuai visi, nanti Tuhan siapkan provisi, gitu loh. Jadi kita nggak perlu terganggu dengan apa yang orang buat. Nah karena itu pengkotak-kotakan gereja dengan klasifikasi yang tadi ditanyakan tentang rohani dan tidak rohani, sebenarnya itu akan menghancurkan gereja itu sendiri. Dan setan suka itu. Setan pengen tuding-tudingan antara gereja satu dengan gereja lain. Mau itu nggak rohani tuh. Iya, iya bener gak? Coba berapa banyak deh. Saya juga tergoda kok. Saya pernah ngalamin itu kok. Menurut saya, gereja tempat saya lah. Ini dulu ya, yang paling kudus. Gitu. Gereja lain tidak. Menurut saya, dulu kalau ke sorga, nanti di absen jumlah anggota gereja saya yang paling banyak di sorga. Yang lain kurang gitu loh. Jauh. Dulu ya, ini konsep saya dulu. Makanya puji Tuhan, Tuhan jamah saya bertobat. Makanya saya berani ngomong begini, nggak ada gereja yang rohani bos. Bener, nggak ada yang rohani, nggak ada yang sempurna. Selalu akan ada error, selalu akan ada kekurangan. Justru inilah selama kita hidup di bumi, belajar untuk apa? Belajar untuk saling menerima, itu dia. Kecuali memang jelas-jelas gereja itu ngajarin tentang percaya setan. Nah itu baru nggak bener itu, ya kan? Kalau ngomonginnya setan, baru kita rame-rame. Kita mesti apa? Mesti benar-benar selamatkan umat Tuhan. Kalau yang namanya gereja untuk ngajarin orang untuk percaya kepada setan iblis, ya kan tata cara yang nggak beres, ya baru kita. Tapi kalau perbedaan tentang doktrin dan lain sebagainya, itu mah biasalah. Dalam pelayanan itu semuanya biasa. Oleh sebab itu, kita perlu memahami kitab suci. Karena dengan kita memahami kitab suci, itu menjadi bagian daripada proses belajar. Namanya proses, ada tahapan. Dari membaca, lalu buat jadwal misalkan ya. Buat jadwal untuk baca Alkitab, itu akan menjadi bagian proses. Kalau nggak bisa baca satu perikop, cobalah baca satu pasal dulu misalkan. Kalau nggak bisa satu pasal, ya mungkin coba satu ayat lah gitu. Kalau nggak bisa satu ayat pak, ya udah nggak usah hidup lah.
Masa baca satu ayat aja nggak bisa gitu kan? Nah, baca aja satu ayat, dari situ nanti akan ketemu deh. Roh Tuhan akan bangun proses tersebut. Jadi sebenarnya orang itu bisa menjadi seorang yang rohani di dalam kehidupan dia ketika dia menjadikan firman Tuhan menjadi bagian yang kuat dalam kehidupan dia. Saya teringat ada sebuah cerita nih, cerita anak SD nih. Dia baru pulang, suatu hari anaknya pulang sekolah langsung makan siang kan. Udah gitu ibunya tanya, "Dek, hari ini kamu belajar apa?" "Hari ini aku belajar menulis, Bu," katanya gitu. Wah, katanya gitu. "Kalau gitu adik nulis apa?" "Nggak tahu, Bu," kata anaknya. "Loh, kok nggak tahu?" "Iya, kan adik belum belajar baca, gimana bisa nulis?" Katanya gitu. Loh, lucu juga ya, nih anak dia ditanya ibunya belajar apa, dia bilang belajar nulis. Ditanya nulisnya apa, dia bilang nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena belum baca gitu, belum belajar baca. Jadi belajar memang sebenarnya ada tahapan. Jadi belajar ada tahapan. It's okay, nggak apa-apa. Jadi mulailah dari membaca. Jangan kita cepat-cepat kita berkata bahwa saya orang rohani, lebih rohani. Nggak usah. Kita belajar. Rohanikan diri Anda di dalam pendewasaanmu bersama dengan Tuhan. Nah, dengan demikian itu akan membantu Anda memperoleh banyak wawasan, dan itu akan membangun iman Anda ke arah yang semakin lebih benar lagi. Puji Tuhan. Saya kira buat Misael ini paham ya. Gereja yang rohani cuma nanti di surga ya. Kalau di bumi masih banyak yang nggak sempurna. Good. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Saya mohon bertanya, Pak, berkaitan dengan pandemi yang oleh banyak hamba Tuhan diidentikan dengan tanda-tanda akhir zaman nih, Pak. Pertanyaan saya, apakah seluruh dunia nantinya harus dipertobatkan dulu sebelum Kristus datang untuk yang kedua kalinya? Wow, ya kan? Yang belum bertobat nih, berarti kalau begini pertanyaannya, berarti yang belum bertobat mesti buru-buru bertobat. Kenapa? Biar dunia cepat selesai. Gitu ya. Jadi karena belum bertobat, makanya belum selesai. Jadi justru dengan adanya ini pandemi gitu kan, harus dipertobatkan supaya Kristus datang untuk yang kedua kali. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab tidak ada catatan yang menuliskan bahwa seluruh dunia akan bertobat lebih dulu, baru nanti Yesus akan datang untuk menghakimi. Enggak, Alkitab enggak pernah menulis gitu. Sebaliknya kita diberitahukan bahwa sebelum dan segera sebelum peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali akan ada kemurtatan dan kemerosotan rohani. Itu akan meluas. Maka akan ada pengajar-pengajar palsu, Kristus palsu yang akan menyesatkan. Jadi kedatangan kedua kali itu enggak ada hubungannya sampai semua orang bertobat, gitu loh. Ya kan? Nggak ada hubungannya. Jadi kalau begitu gampang ya, enak banget nih. Kalau gitu nggak, orang-orang jangan bertobat dulu. Biar apa? Biar Tuhan nggak datang. Jangan ada yang bertobat ya. Biar apa? Biar Tuhan nggak datang. Karena Tuhan akan datang kalau orang semuanya bertobat. Pada dengar cerita nggak bahwa ada orang yang satu diangkat, satu ketinggalan, ya kan? Ada suami istri, satu tempat tidur, satu diangkat, satu ketinggalan. Ini memberi petunjuk bahwa sebenarnya kedatangan Tuhan itu tiba-tiba. Jadi artinya gak harus orang itu sudah bertobat semuanya. Maka dari itu, dari teks ayat ini sebenarnya dijelaskan bahwa ya itu dia, akan ada orang-orang yang memang ketinggalan. Nah, bagian kita sebenarnya adalah apa? Mari terus hidup di dalam pertobatan. Nah kan, ini makanya ini menjadi peringatan buat setiap kita. Jangan kita hidup sembarangan sebenarnya. Makanya di akhir zaman, dari zaman dulu sebenarnya sudah diberitakan berita tentang pertobatan. Dari sejak zaman Yesus sudah memberitakan kabar baik, istilahnya gitu ya. Para murid semua sudah memberitakan tentang yang namanya ayo bertobat. Tuhan sudah mau datang. Bahkan Yohanes juga begitu kan. Tuhan sudah mau datang, Yohanes Pembaptis. Jadi artinya berita tentang pertobatan sudah sejak zaman dulu. Tapi apakah semua orang sudah bertobat? Ya enggak. Semua orang ternyata belum bertobat juga. Tapi apakah Tuhan pasti datang? Iya, Tuhan pasti datang. Makanya yang saya mau ingatkan adalah mari kita untuk benar-benar jaga hidup, untuk kita sedini mungkin bersiap-siap. Entah Tuhan itu kapan datangnya, kita sudah ready. Untuk apa? Untuk dijemput sama Tuhan. Oke, saya harap ini pertanyaan yang diberikan sudah bisa, jawaban yang saya berikan bisa menjawab pertanyaan tersebut.
Pertanyaan selanjutnya, mohon Pak Pendeta memberikan saya bimbingan. Saya mau bertanya, terkadang kan dalam hidup kita ini susah sekali untuk bersikap adil dan seimbang. Kita mengasihi teman kita yang satu, tetapi kita tidak bisa mengasihi teman yang lain, padahal dia tidak juga berbuat jahat sama kita. Orang tua mengasihi anak yang satu dan kurang mempedulikan anak lainnya. Pertanyaan saya adalah, apa hukumnya apabila kita memilih untuk mengasihi seseorang lebih daripada yang lain, padahal kita diperintahkan mengasihi sesama manusia? Ya, ini memang pertanyaan yang jadi masalah nih. Ini menjadi masalah nih, masalah umum yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada dua kemungkinan sebenarnya dari pertanyaan ini. Yang pertama, kemungkinan bahwa dia merasa, yaitu dia dituduh pilih kasih sama temannya atau keluarganya, atau dia merasa teman atau keluarganya yang pilih kasih, gitu loh. Dia yang pilih kasih atau teman yang pilih kasih. Nah, hukumnya seperti ini nih. Kalau kita baca dalam Yakobus pada pasal 2 pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-10, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tapi jikalau kamu memandang maka kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, dalam ayat ini jelas nih, dikatakan bahwa kamu mengetahui hukum yang berkata kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, itu baik. Tetapi dikatakan lagi bahwa ketika kamu memandang muka, maka kamu berbuat dosa. Maksudnya memandang muka artinya gini, kita suka membeda-bedakan. Nah, makanya sebenarnya Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan golongan manapun juga, seperti ras manusia tertentu. Kita diajarkan tentang kata sesama manusia, maka selama dia adalah manusia, ya kita wajib untuk saling mengasihi. Oleh karena itu sebenarnya orang yang dikatakan berdosa sebenarnya bukan karena dia tidak melakukan dosa, tapi ketika dia tidak melakukan yang benar pun dia juga menjadi orang yang berdosa. Nah, oleh sebab itu makanya kalau kita berpikir kita sudah mengasihi saudara, kita sudah mengasihi suami, mengasihi anak gitu ya, lalu kita berpikir bahwa oh saya sudah mengasihi, padahal sama tetangganya sering ribut, sama tetangganya gak akur. Contoh soal ya kan, misalkan tanaman tetangga kering, rontok, jatuh ke rumah, ya kan, terus Anda ngedumel, disapuin ya kan, bersihin rumah, sapu itu daun-daunnya, tapi karena itu daun dari tetangga sebelah, akhirnya apa? Nih daun lu gitu ya kan, dilempar, buang ke samping, nih daun lu gitu loh. Dan seringkali yang kita jumpai, kita berpikir bahwa kita sudah mengasihi karena kita mengasihi keluarga kita, tapi sama tetangga kita nggak akur. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang tadi Alkitab katakan, kita memilih, artinya berbeda, memandang secara berbeda kepada orang lain. Nah, sebenarnya kita tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi pada saat kita sudah menjadi orang yang percaya pada Tuhan. Makanya jangankan beda gereja ya, dan beda agama. Alkitab mengatakan bahkan sampai musuh sekalipun kita justru harusnya tetap mengasihi mereka. Memang gak gampang nih ayat ini, tapi saya yakin bahwa dalam pendewasaan iman harusnya setiap orang bisa belajar untuk dia bisa mengasihi bahkan orang yang telah menyakiti dia sekalipun, dia bisa belajar untuk untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan ya, tidak ada pembedaan terhadap yang namanya dosa. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, semua dosa itu sama. Tapi yang saya katakan bahwa pelanggaran yang kita lakukan, pelanggaran yang kita buat, sebenarnya pada waktu kita coba menyatakan dan mengkotak-kotakan bahwa ada dosa yang kecil, ada dosa yang sedang, ada dosa yang besar. Sebenarnya semua sama di hadapan Tuhan, nggak ada yang besar, kecil, atau sedang. Makanya untuk itu kita perlu melihat bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Kalau Tuhan tidak pernah pilih kasih, seharusnya kita juga menjadi orang-orang yang bisa berlaku seperti Yesus. Saya selalu mendorong saudara untuk
punya karakter yang sama seperti Yesus di tengah dunia yang selalu membeda-bedakan orang. Coba saudara sekali-sekali ke itu deh. Ya dulu ya saya lihat nih kalau ke mall pasti berbeda. Mana orang yang bawa mobil mewah parkirnya di mana? Mana orang yang bawa mobilnya tidak mewah disuruh parkirnya di mana? Selalu ada pembedaan. Karena itulah dunia. Tapi kita di dalam Tuhan tidak demikian. Jadi kita bisa mengasihi, ya, kita bisa menjadi orang yang adil dan seimbang. Kita bisa mengasihi semua orang. Ya, demikian ini pertanyaan saya harap jawabannya bisa memuaskan ya. Selanjutnya nih, Pak Pendeta, saya mau bertanya, mohon maaf kalau pertanyaannya agak berat. Wah, agak berat nih ya, berapa kilo nih? Dan bukan berarti saya nggak percaya Tuhan. Pak, apakah bisa kejahatan itu berasal dari Tuhan? Oh ya, ini cukup berat nih. Apakah bisa kejahatan itu berasal dari Tuhan? Atau hal-hal yang jahat terjadi dalam hidup kita dan itu asalnya dari Tuhan? Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang suka menjadi kontroversi. Ini pertanyaan kontroversi. Kenapa? Karena kejahatan itu adalah hasil atau hal yang berlawanan dari kebaikan Tuhan. Ya kan? Bahwa Tuhan adalah sumber. Jadi kita harus ingat dulu, Tuhan itu sumber kebaikan. Di dalam Tuhan tidak ada kejahatan. Tetapi dengan putusnya hubungan seseorang dengan Tuhan, makanya manusia itu menyebabkan kejahatan itu datang kepada manusia. Nah, putusnya hubungan itu, itulah yang menyebabkan roh Tuhan meninggalkan manusia. Saya jumpai dalam 1 Samuel pada pasal yang ke-16 pada ayat yang ke-14, kita diberitahukan bagaimana sesuatu yang terjadi kepada Saul. Roh Tuhan telah meninggalkan Saul. Kenapa? Karena Saul telah melakukan hal yang salah gitu kan. Dan kemudian jiwanya Saul menjadi mangseng empuk bagi roh jahat. Saul hidup dalam kecemasan. Dan Saul diperparah lagi oleh temperamennya yang jahat dan kesadarannya bahwa sebagai akibat dari dosa, dan itu menjadi, kalau saya katakan itu menjadi kebodohan daripada Saul sendiri. Dia berada dalam bahaya. Ya, dalam bahaya akan kehilangan daripada tahtanya. Nah, tapi dikatakan lagi begini, dalam kitab Yesaya bukannya dikatakan bahwa Tuhan menciptakan kejahatan. Ya. Wah, menarik nih, Tuhan menciptakan kejahatan di kitab Yesaya. Oke, coba kita lihat dulu ya, Yesaya pasal 45 ayat 7. Dikatakan, aku menciptakan terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Kejahatan yang dimaksud, yang dituliskan di dalam Yesaya pasal 45 ayat 7 ini, itu tidak mengacu kepada kejahatan moral sebenarnya, tetapi kepada perselisihan atau gangguan dalam tatanan alam semesta secara keseluruhan. Jadi bagaimana terang dan gelap itu berlawanan, maka dalam kuasa dalam penjelasan mengenai hal tersebut, yaitu kedamaian dan kekacauan, itu adalah satu hal yang bertolak belakang. Itu adalah kebalikannya. Nah, kejahatan adalah lawan dari kebaikan, dan perbedaannya harus dibuat antara kejahatan alami dan kejahatan moral. Di antara kejahatan alam adalah misalkan diantaranya itu kejahatan alam seperti perang, gempa bumi, badai, ya kan, wabah penyakit, atau apapun yang mengganggu atau mengacaukan kesempurnaan hal-hal alami. Sedangkan kalau kejahatan moral, kalau kita bicara kejahatan moral, itu bicara mengenai pikiran, ya, pikiran yang salah, perkataan atau tindakan yang bertentangan dengan hukumnya Tuhan yang diwahyukan. Nah, karena itu yang disebut dengan dosa. Ini adalah kekhasan daripada tulisannya Ibrani, bahwa Ibrani itu menyukai hal-hal yang kontras. Kita bisa menemukan rangkaian panjangnya itu di dalam kitab Amsal. Mereka selalu memiliki sifat yang namanya paralelisme yang sama. Jadi dalam perikop dalam Yesaya pada pasal 45 ini, sang nabi menggunakan kebalikan dari perdamaian yang dia bicarakan. Nah, makanya kita harus mengatakan bahwa perang atau gangguan fisik, jadi itu merupakan bagian daripada perbedaan. Jadi kita jangan menyamakan bahwa kejahatan itu berasal dari Tuhan. Makanya ketika ada pertanyaan seperti tadi, ini memang perlu penjelasan yang matang agar kita jangan sampai berpikir yang salah bahwa Tuhan juga yang menciptakan itu.
Tapi Tuhan selalu di dalam diri Tuhan tidak pernah terbersit untuk membuat yang namanya kejahatan. Selalu yang ada adalah kebaikan. Nah, kita ambil contoh nih pada kisah Nuh. Saat air bah datang, maka bagi mereka yang tidak selamat itu terkena dampak. Air bah itu nampak seperti kejahatan Tuhan bagi mereka, bagi orang-orang itu. Sedangkan bagi keluarga Nuh, ya kan? Itu adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Jadi sebenarnya Allah adalah sumber kebaikan dan hanya kebaikan yang berasal daripada Tuhan. Namun demikian, Allah berkuasa menurunkan hukuman atas pelanggar dari kebaikan yang telah Ia tetapkan. Dan pada posisi daripada Allah ini seringkali disalah artikan sebagai pihak yang jahat. Di dalam dunia ini selalu akan ada yang namanya untung dan rugi. Kalau saudara ikut saham, pada waktu saham itu turun, Anda beli. Misalkan ya, kita mulai nih, Anda beli. Pada waktu Anda untung ya, saham itu naik, Anda untung, Anda jual, misalkan gitu. Terus pada waktu saham itu nantinya misalkan dia mengalami penurunan, ya kan? Ini terjadi nih, Anda mengalami kerugian kalau Anda nggak jual. Oke, tapi di sisi orang lain yang ingin beli, dia untung. Jadi dalam dunia ini selalu akan ada orang yang untung, akan ada orang yang rugi. Jadi itu adalah hal yang normal, selalu akan terjadi yang namanya keterbalikan atau keseberangan. Makanya pengkhotbah menuliskan, kadangkala kamu untung, kadangkala kamu rugi. Ada kalanya kamu tertawa, ada kalanya kamu menangis. Jadi di dalam dunia ini akan selalu ada yang namanya berseberangan. Itu adalah hal yang biasa. Tetapi mohon dicatat, Tuhan nggak pernah bikin yang jahat. Tuhan selalu mengadakan yang baik. Puji Tuhan. Ya, saya kira sudah menjawab ya pertanyaan saudara. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Ya, silakan. Nah, ini dia nih. Saya coba jawab lagi. Ini pertanyaan saya, Pak. Mohon penjelasannya. Dalam hidup kita kan seringkali berulang kali jatuh dalam dosa. Oke. Kita sudah tahu bahwa sesuatu itu kalau kita lakukan adalah salah. Iya, udah tahu salah dia lakukan ya. Dan mengakibatkan kita jatuh dalam dosa. Tapi pada akhirnya kita tetap saja melakukannya. Apakah orang yang kembali mengerjakan kebiasaan lama yang tercela sudah pasti tidak ada harapan? Jadi ini maksudnya bagaimana nih ya? Kalau saya sudah bertobat, terus lalu bikin dosa lagi gitu ya, kayak tomat gitu ya, datang tobat, pulang kumat gitu lagi ya. Jadi ulang-ulang terus. Memang saya banyak jumpai orang-orang yang modelnya begini sih, gitu ya. Nah, tapi kita perlu ada landasan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 6 pada ayat yang ke-6, itu seringkali dipakai sebagai landasan untuk mengatakan bahwa yang murtad tidak ada lagi harapan, gitu kan? Itu Ibrani 6 tuh, dipakai ayat itu. Nah, ayatnya berbunyi begini nih. Namun yang murtad lagi, katanya gitu, tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Bagian dalam Ibrani 6 ini sepertinya tentang dosa yang tidak dapat diampuni. Itu telah menyebabkan begitu banyak diskusi dan begitu banyak kekhawatiran. Kalau kita melihat daripada latar belakang, yaitu penulisan daripada Ibrani pada pasal 6 ini, sebenarnya kita mendapati bahwa ayat tersebut sebenarnya sedang berbicara mengenai fakta. Fakta apa? Ya, dia sedang berbicara mengenai sebuah doktrin, ya kan? Dia sedang berbicara fakta lebih daripada sekedar berbicara mengenai doktrin. Fakta yang diuraikan oleh kitab Ibrani ini adalah orang-orang yang sebelumnya telah bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya, lalu kemudian justru dikatakan murtad lagi. Dengan cara apa ia menjadi murtad? Pertanyaan seperti itu kan? Dan ternyata pada bagian akhir menjelaskan kepada kita bahwa menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Jadi bukannya sepenuhnya menerima korban Kristus sebagai upaya penebusan daripada dirinya sendiri, malahan Kristus yang telah dia terima kembali dia salibkan dan akhirnya Kristus terhina di muka umum.
Nah, kata disalibkan dan dipermalukan di muka umum itu sejajar, disematkan sejajar karena saat Kristus disalibkan pada saat yang sama juga dia dipermalukan sebenarnya. Nah, saya coba memahami ya dua hal yang berkaitan dengan ayat ini. Pertama, orang yang disebut murtad adalah orang yang meninggalkan dan melepaskan keselamatan yang telah Kristus berikan. Nih, saya kasih tahu dulu ya bahwa kalau orang percaya Yesus terus dia pindah ke kepercayaannya, apakah itu sudah disebut murtad? Kalau dari teks ini sebenarnya, kalau lihat lebih jauh lagi, sebenarnya orang yang percaya Yesus pindah sana, percaya Yesus lagi bolak-balik gitu. Apakah ini orang ini disebut dengan murtad? Sebenarnya itu belum seperti itu yang dikatakan murtad yang Ibrani pada pasal 6 ini mengatakan nggak ada lagi korban untuk menebus dia. Sebenarnya konteksnya jelas nih. Untuk orang yang disebut dengan murtad adalah sebenarnya orang itu sudah mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan dalam diri dia. Satu itu. Yang kedua, orang itu sudah melayani Tuhan dengan begitu luar biasanya. Ya, orang itu sudah begitu luar biasa melayani Tuhan. Bahkan orang itu sudah melayani dengan karunia-karunia seperti mujizat, pelayanan-pelayanan yang berkualitas luar biasa. Orang ini juga sudah mengalami berkat Tuhan yang begitu berlimpah atas hidup dia. Orang ini sudah mengalami begitu kebaikan Tuhan yang begitu banyaknya dalam kehidupan dia. Nah, setelah dia begitu banyak mengalami kebaikan Tuhan, lalu dengan sadarnya begini, mulai hari ini saya nggak mau percaya Yesus lagi. Apa itu Yesus? Saya nggak percaya Yesus. Nah, ketika orang ini mengatakan demikian, artinya pertama dia sudah mengalami dulu tentang kebaikan Tuhan, lalu dengan sadar dia meninggalkan Tuhan dengan berkata seperti itu, barulah orang ini bisa disebut murtad. Nah, kalau saudara, kalau misalkan masih jemaat gitu ya, masih jemaat Tuhan yang tiba-tiba saudara saya, Pak, udah terima Yesus, Pak, cuman gara-gara pasangan, Pak, dia ninggalin Yesus, itu murtad ya, Pak, udah gak bakalan ada korban penebusan. Enggak, itu belum. Ciri-ciri orang yang murtad sebenarnya bagaimana? Syaratnya harus terpenuhi dulu. Syaratnya adalah apa? Dia sudah begitu banyak menerima kasih karunia Tuhan, ya, dia mengalami mujizat, bahkan melayani dengan karunia-karunia. Dia begitu banyak menerima berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, baru dengan sadar dia meninggalkan Tuhan. Nah, kalau saya yang tiba-tiba dengan sadarnya saya meninggalkan Yesus, udah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan, nah, baru konteks ini mungkin bisa berlaku. Nah, kalau orang sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, sebenarnya nggak mungkin dia meninggalkan Tuhan, itu maksud saya. Nggak mungkin dia lari dari Tuhan, nggak mungkin. Jadi kalau ada orang yang teriak-teriak di luar sana, ya kan, yang apa itu Kristen gitu kan, dulunya dia Kristen, yang katanya dia dulu pengajar, yang katanya dulu dia mendirikan sekolah Alkitab dan lain sebagainya, lalu dia di luar sana menolak Yesus dan menjelek-jelekan tentang Alkitab dan lain sebagainya. Menurut saya sebenarnya orang ini sebenarnya nggak kenal Tuhan sebenarnya. Dia belum mengalami Tuhan secara sesungguhnya. Jadi kalau ditanya apakah orang tersebut sebenarnya murtad, enggak. Dia cuma kecewa aja, gitu loh. Dia belum ngalamin Tuhan secara luar biasa. Kalau orang sudah ngalamin Tuhan secara luar biasa, saya yakin dan percaya nggak akan mungkin dia meninggalkan Tuhan. Dengan sadarnya dia lalu kabur dari Tuhan. Saya nggak percaya. Orang itu pasti akan terus tinggal di dalam Tuhan, apapun badai yang dia hadapi. Saya berharap pertanyaan ini sudah saya dapat jawab buat saudara. Selanjutnya nih, bicara tentang keselamatan, Pak. Kan kita inginnya selalu selamat, baik itu di dunia maupun nantinya kita selamat masuk surga. Oh, di bumi, di surga. Oke. Nah, di dunia ini apakah kita boleh membuat sebuah usaha? Oke. Nah, di dunia ini apakah kita boleh, ya? Oke, kita boleh membuat sebuah usaha untuk menjamin keselamatan kita seperti asuransi. Wah, gitu kan? Boleh nggak kita nih seperti asuransi menerima keselamatan? Baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, memang tidak ada bagian dalam kitab suci atau dalam Alkitab yang secara spesifik membahas tentang asuransi jiwa. Di Alkitab nggak ada sih.
tentang asuransi jiwa secara spesifik saya lihat, saya baca, memang tidak pernah dijumpai, dan bagian mengenai masalah ini memang sering menjadi sebuah polemik dan perdebatan antara umat Tuhan. Apalagi banyak di antara kita adalah pelaku dalam industri asuransi ya. Banyak pelaku dalam industri asuransi. Nah, Alkitab memang tidak bicara secara spesifik tentang asuransi, tetapi Alkitab juga ternyata memuat ruang-ruang yang menjelaskan tentang penghematan dan penyediaan untuk hari tua. Coba ya kita baca dulu ya di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, Paulus dalam hal ini tidak percaya bahwa orang yang mengaku Kristen itu dibenarkan, yaitu meninggalkan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yaitu untuk menjadi beban bagi masyarakat, baik selama hidupnya maupun sesudahnya. Bahkan ada burung dan binatang lain yang memberi pelajaran kepada manusia yang sembrono dengan cara mereka menyimpan persediaan makanan untuk menghadapi musim dingin. Nah, Tuhan Yesus dalam Matius pada pasalnya yang ke-6 pada ayat 31 sampai 34 tidak menegur mengenai penghematan, tetapi menegur pikiran duniawi dan kesia-siaan. Artinya gini, bahwa Yesus mengacu pada mereka yang mengejar hal-hal dalam hidup ini sebagai objek tertinggi. Yesus ingin para pengikutnya tidak memikirkan kecemasan atau kekhawatiran untuk hari besok. Yesus tidak memiliki kata-kata kutukan untuk perhatian pada yang namanya sektor bisnis. Artinya ketika seseorang berbisnis, Yesus tidak marah sih sebenarnya di area itu. Tetapi keuntungan bisnis, kekayaan, harta benda dan sebagainya yang semua itu adalah kepentingan sekunder, itu harusnya menjadi bukan kepentingan utama, tapi itu menjadi kepentingan yang setelah yang utama. Nah, kekhawatiran tentang hidup mereka akan muncul dari ketidakpercayaan hati mereka. Ketika mereka khawatir tentang hidup mereka, itu muncul pada waktu hati mereka nggak taruh keyakinan mereka kepada Tuhan dan tidak melakukan kebaikan, melainkan sebaliknya, mereka melakukan yang namanya kejahatan. Jadi sebenarnya gini ya, asuransi ketika disikapi sebagai sebuah usaha untuk melakukan penghematan dan mempersiapkan tabungan untuk mempersiapkan kemungkinan buruk di masa depan bagi keluarga dan keturunan, itu adalah sebuah pemikiran yang berlandaskan akan Alkitab sebenarnya. Artinya dia melakukan penghematan dari dana pemasukan yang dia miliki, ya kan? Nah, oleh sebab itu kita perlu menyoroti dengan baik. Yang dilihat atau yang disoroti oleh Alkitab adalah ketika niat berasuransi lalu mereka merasa bahwa hidupnya sudah terjamin dan akan selamat, ini problemnya, motivasinya salah. Bahwa keselamatannya itu karena jaminan asuransi, bahwa akan dijaminkan dari bencana serta bahaya, maka hal ini sebenarnya adalah kesia-siaan. Jadi jangan dibalik ya. Asuransinya sendiri sebagai bentuk penghematan, mempersiapkan, tapi bukan sebagai bentuk ketergantungan, bahwa keselamatan saya ada pada asuransi. Paham dulu nih. Sebab orang suka berpikir, ayo pasang asuransi, jadi kalau kenapa-napa tenang, aman, sejahtera, sukacita. Jadi seolah-olah dia, wah gue sih udah gak takut lagi. Kenapa? Karena gue punya asuransi. Nah, itu keliru. Bahwa keselamatan kita yang membuat kita tidak khawatir sebenarnya, yang menjamin hidup kita bukan asuransinya, tapi apa? Tapi Tuhan. Tapi konsep asuransinya kita harus rubah, bahwa itu sebagai bagian daripada tabungan, penghematan, ya kan? Karena kita tahu bahwa berkat yang Tuhan kasih kita menggunakan dengan bijaksana. Alkitab kita, saudara, memang luar biasa, bahwa menabung bukan berarti kita tidak percaya kalau Tuhan itu bisa pelihara kita. Jangan salah ya, menabung bukan berarti kita nggak percaya Tuhan pelihara. Tetapi menabung menunjukkan bahwa kita justru sangat percaya kepada Tuhan yang memberikan berkat, sehingga berkat itu kita persiapkan untuk hal-hal yang lebih besar lagi, atau sebagai warisan bagi keturunan. Artinya gini, berkat yang ada pada kita menggunakan buat apa nih? Untuk memperkaya kita,
atau untuk menjalankan tujuan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau kumpulin duit sebanyak-banyaknya, ya kan? Boleh aja. Tapi pertanyaan saya, sampai berapa lama kamu kuat menahan atau memegang uang itu? Kamu udah kumpulin banyak-banyak, pengkhotbah bilang, udah kamu kumpulin susah payah, begitu kamu mati, orang lain tinggal ambil. Orang lain tinggal ambil, terusin tanpa bersusah-susah. Kita jadi susah sendiri sebenarnya. Makanya kalau kita mau, ada orang pengen punya properti sebanyak-banyaknya, ya kan? Beli properti sebanyak-banyaknya, pakai nama dia. Pertanyaan saya sederhana, sampai berapa lama kamu bisa pegangin tuh properti? Begitu kamu mati, itu properti kemana? Diambil orang. Ada oma-oma kemana-mana bawa kunci villa. Dia cerita, cucunya aja nggak boleh masuk villa. Sampai dia bilang, kalau kamu mau pakai villa, kamu nabung sendiri sampai kamu punya villa. Wah, kuncinya banyak loh. Dia bawa tas, satu tas itu berat tuh bunyi kuncinya tuh. Saya ngeliat nih oma-oma. Dia selalu keliling ke villanya, selalu dilihat, dijagain dan lain sebagainya. Hanya orang-orang tertentu lah yang boleh pakai dia punya villa. Begitu bangganya dengan villanya. Suatu hari tahu nggak terjadi? Mati tuh oma. Begitu mati, ayo, apa yang terjadi? Cucunya yang dia larang nggak boleh pakai, bisa injek-injek kasurnya dia tanpa ada yang larang lagi. Artinya apa? Kamu nggak bisa pegang. Kalau kamu hanya memegang, konsentrasi kepada harta, kekayaan tadi, satu hari itu akan lenyap. Yang perlu kita lakukan pada waktu berkat itu ada pada kita. Apa yang kita mau lakukan atas berkat tersebut? Kita mau pakai buat apa nih? Apakah hanya untuk kepentingan kita, ataukah kita pakai bagaimana untuk menyalurkan kembali, untuk jadi berkat buat orang lain? Intinya, saya katakan, keselamatan kita bukan karena harta, keselamatan kita karena jaminan yang Tuhan sediakan. Amin. Saya berharap ini menjadi jawaban buat saudara. Ya, ini satu pertanyaan terakhir ya. Dikatakan begini, Pak, apakah orang-orang yang berkulit hitam akan diselamatkan? Wah, dalam banget nih nanyanya nih. Apakah orang-orang yang berkulit hitam akan diselamatkan? Artinya apa? Kulit hitam selamat atau enggak ya? Gitu kan. Saya pernah membaca dalam satu buku, orang-orang kulit hitam tidak akan diselamatkan. Apakah itu benar? Waduh, itu artinya gini dong. Berarti saya nggak selamat dong. Nyinggung saya nih, ya kan? Orang kulit hitam nggak selamat. Wah, memang doktrin ini ada ya. Doktrin ini memang ada dengan terkutuknya HAM ya, karena HAM itu dikatakan dia dari orang-orang yang berkulit hitam gitu istilahnya gitu loh, keturunan itu. Jadi bahwa doktrin yang dipegang oleh sebagian orang di belahan benua Amerika, mereka menamakan bahwa kelompok kulit hitam ini adalah budak. Nah kan kita tahu ya cerita tentang perbudakan ya. Jadi budak itu benar-benar nggak ada harga manusianya gitu loh. Jadi mereka berpegang pada kisah itu bahwa kutukan daripada Nuh kepada Ham anaknya, maka Ham sendiri diketahui sebagai nenek moyang dari bangsa-bangsa yang menghuni benua Afrika termasuk Mesir. Nah artinya apakah pandangan ini benar bahwa orang kulit hitam tidak bisa masuk surga? Ini pandangan yang keliru sebenarnya. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan dan Tuhan telah menjadikan dari satu darah semua bangsa manusia. Untuk apa? Untuk diam di seluruh muka bumi. Ya kan, Kisah Rasul 17 ayat 26. Lihat ya, seluruh ras manusia untuk diam di muka bumi. Dan bahwa pemberian kasih karunia secara cuma-cuma juga diberikan, yaitu kepada semua orang untuk pembenaran hidup. Jadi nggak pernah dipilih gitu loh. Nah, kondisi iklim yang meluas semakin selama kurun waktu yang lama menyebabkan munculnya perbedaan fisik. Nah, penelitian membuktikan bahwa manusia itu berevolusi. Kita harus ingat dulu nih, bahwa manusia itu berevolusi. Agar kita pahami bahwa orang-orang Afrika memang mereka adalah keturunan daripada Ham. Salah satu dari 3 divisi besar umat manusia. Ham adalah anak daripada Nuh. Nuh adalah keturunan Adam. Ham adalah nenek moyang orang-orang Mesir dan bangsa-bangsa Afrika, di mana keturunannya adalah pendiri kerajaan besar di Ethiopia. Nah karena itu tidak ada seorang pun yang memiliki otoritas sedikit pun untuk menyatakan bahwa orang Afrika yang berkulit hitam tidak memiliki hak untuk diselamatkan sebagaimana keturunan Adam yang lain. Alkitab banyak mengisahkan kisah-kisah yang luar biasa orang-orang dari benua Afrika ini. Nah orang Kristen yang bertobat ya,
dari Kirene di Libya juga termasuk di antara mereka yang diidentifikasi dengan pembentukan gereja non-Yahudi pertama di Antioquia. Markus saja menghabiskan sebagian besar karir misionarisnya itu di mana? Markus itu di Afrika. Simon yang memikul salib Tuhan Yesus, orang Kirene, itu penduduk asli Libya. Berarti orang dari keturunan Ham juga. Nah, Koptik yang aktif pada masa awal kekristenan adalah ras campuran, terutama orang-orang kulit hitam Afrika. Bahkan gereja Kristen Koptik adalah salah satu yang tertua yang ada dan memiliki beberapa manuskrip Kristen awal yang paling berharga. Nah, karena itu sebenarnya pandangan bahwa orang kulit hitam tidak akan diselamatkan, totally itu salah, itu nggak benar. Jadi keselamatan itu buat semua orang, apapun latar belakang, etnis, suku, budaya, umur berapapun, semua orang, tidak ada perbedaan. Bahkan pendapat yang seperti itu sebenarnya adalah pendapat yang merendahkan pandangan hakikat manusia. Makanya saya katakan bahwa Tuhan telah menjaminkan keselamatan buat semua orang, apapun jenis kulitnya. Jadi warna kulit apapun tidak ada persoalan. Jadi saudara yang mengikuti acara ini juga, jadi harus diingat bahwa apapun warna kulit Anda itu tidak akan menghalangi keselamatan buat Anda. Haleluya. Semua kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, sesi kita hari ini sudah selesai, dan saya berharap setiap pertanyaan-pertanyaan tadi bisa menjadikan bahan yang menguatkan setiap Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Kita akan ketemu lagi nanti pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, untuk itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh menyelesaikan sesi kami hari ini. Maka siapapun yang sudah hadir, siapapun yang sudah memberikan pertanyaan, biarlah melalui jawaban yang diberikan mereka disegarkan, mereka dikenyangkan, dan mereka menikmati jawaban, artinya menikmati berkat Tuhan, wawasan mereka semakin diperluas. Terima kasih Tuhan, maka berkati semua anak-anak-Mu yang hadir hari ini, biarlah kami bisa masuk nantinya dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.